Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, tahun Selasa ya, dimanapun Anda berada. Hajar materi kali ini tentang kenapa kok kita itu pada saat berzikir, ya, pada saat meditasi, kita itu kadang bisa melihat makhluk halus. Jadi teman-teman weton Selasa ya, ketika kita berzikir, ketika kita meditasi ya, itu kan kita itu fokus gitu ya, fokus mengistirahatkan pikiran kita ya. Ketika kita fokus itu sebenarnya lambat laun kita memasuki frekuensinya, alamnya makhluk halus. Bukan berarti kita ini melebu bleng sak rogone, itu bukan ya, tapi batin kita menggunakan dimensi batin kita, sehingga Anda ini bisa melihat makhluk halus. Jadi kalau teman-teman weton Selasa pingin bisa melihat gaib, pingin bisa makhluk halus, Anda harus sering-sering mengistirahatkan pikiran Anda. Jangan mikir secara logika. Ini bisa Anda lakukan tidak hanya meditasi, tidak hanya wirid, Anda melamun saja, itu kadang juga akan ada penampakan ya. Jadi teman-teman weton Selasa, pernahkah Anda ini ya, tiba-tiba melihat sekelebatan, ceret. Anda belajar misalkan ya, pada malam-malam hari belajar, tiba-tiba ada sekelebatan, seret ya. Itu kondisi Anda melamun itu seperti itu ya. Berarti Anda ini masuk ke dalam dimensi mereka. Nah, dimensi makhluk halus ini adalah dimensi antara Anda dan kesadaran Anda ya, dengan dimensi tidur. Kalau Anda meditasi terus akhirnya ketiduran ya tidak bisa lihat. Ya, Anda harus bisa terjaga antara mau tidur itu loh ya. Tahu ya teman-teman weton Selasa, Anda mau tidur itu, atau Anda pernah mengalami ya, mau tidur itu terus Anda bisa melihat penampakan makhluk halus, dan itu pun jelas, dan tiba-tiba Anda terbangun, wah kaget itu ya, itu belum tidur sebenarnya. Nah, disitulah frekuensinya makhluk halus. Nah, ini bisa dilatih dengan meditasi, bisa dilatih dengan wirid, dzikir ya, atau Anda sering puasa, itu juga akan melatih itu ya. Pahami konsep ini, pasti Anda akan bisa melihat makhluk halus ya. Dan tentunya Anda latih ya, Anda latih. Atau Anda sering pergi ke tempat-tempat yang katakanlah angker gitu ya, tempat-tempat yang menyeramkan, coba Anda di sana terus diem, duduk diem ya, sendakep seperti ini ya, pejamkan mata, Anda rasakan ya. Kenapa kok harus dipejamkan mata? Karena ketika kita melihat seperti ini, maka pikiran kita yang akan bermain. Tapi ketika kita pejamkan seperti ini, maka batin kita yang akan bermain ya. Nah, nanti kalau Anda sudah terbiasa, sudah bisa memisahkan antara pikiran dan batin Anda mau merem mau melek ya tidak ada bedanya ya. Ini dasar yang standar ya, yang Anda harus pahami, yang Anda harus kuasai. Ini penting ya, tidak hanya untuk melihat gaib ya, tidak hanya untuk melihat gaib, masa depan Anda itu juga gaib, itu juga bisa dilihat dengan ini ya. Nah, ketika kita melihat makhluk halus semacam ini, kita melihat frekuensinya sebenarnya gitu, frekuensi energinya. Sama halnya dengan ketika Anda ini ketemu dengan orang, terus kita ini bisa melihat frekuensi energinya, orang ini baik, orang ini jelek, orang ini jahat, orang ini santun, orang ini sopan dan sebagainya, itu bisa kita lihat dengan energinya, walaupun kita itu tidak berkomunikasi, tidak ngomong gitu ya. Ataupun mata Anda ditutup semacam ini, Anda bisa merasakan dengan frekuensi energinya gitu. Nah, itulah ya, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi manusia itu sebenarnya memiliki kelebihan yang sangat luar biasa gitu. Makanya manusia ini dijadikan khalifah, pemimpin di muka bumi ini kan tujuannya untuk itu ini. Karena sempurna gitu ya. Sampai iblis itu disuruh sujud sama Nabi Adam. Lah tujuannya kan itu ya. Karena manusia ini sempurna.
memiliki dua dimensi, ya. Dimensi akal pikiran, dimensi batin. Nah, teman-teman weton Selasa yang saat ini Anda gunakan itu kebanyakan dimensi pikiran. Terus kakean logika tok gitu. Loh ya, kakean logika tok. Sama, saya juga sama seperti itu ya. Ya, saya baru menyadari ketika banyak masalah di dalam kehidupan saya sehingga saya ini bisa keluar dengan dimensi batin. Saya menyadari, coba andai saya itu dulu ya pakai dimensi batin saya gitu. Sejak saya katakanlah lulus alia gitu ya, mungkin saya sudah sukses saat ini gitu. Ya. Tapi karena saya selalu mengandalkan dimensi pikiran, akhirnya sesuatu yang gaib-gaib itu tidak bisa dilihat. Ya, kalaupun terlihat saya tidak percaya. Kenapa? Karena menggunakan dimensi pikiran. Ya, nah, caranya melihat gaib itu seperti itu. Ya, pejamkan mata, gunakan batin Anda. Nah, ini butuh latihan. Teruslah berlatih. Ya, teruslah maksimalkan potensi di dalam diri Anda. Anda diberikan potensi ya sama Tuhan. Dimensi pikiran, dimensi batin, Anda gunakan, Anda manfaatkan keduanya untuk mencapai kesuksesan Anda. Ya, jangan hanya gunakan dimensi pikiran Anda. Dimensi pikiran Anda itu ada batasnya. Ya, sama ya teman-teman ya. Saya katakanlah menggunakan dimensi pikiran saya. Tidak bisa menyelesaikan masalah saya. Tapi ketika saya menggunakan dimensi batin saya, wah itu masalah itu mudah untuk diselesaikan. Karena dimensi pikiran ini dipengaruhi oleh kecerdasan saya, dipengaruhi oleh wawasan saya, dipengaruhi oleh pendidikan saya, dipengaruhi oleh pengalaman saya, akhirnya membelenggu hati saya gitu. Ya. Saya ajarkan di sini supaya teman-teman weton Selasa ini tidak terjebak oleh dimensi pikiran. Tapi Anda bisa memaksimalkan dimensi batin Anda untuk menyelesaikan semua masalah kehidupan Anda. Itu pasti selesai. Ya. Karena apa? Anda akan menangkap informasi yang sebenarnya. Bukan informasi yang subjektif berdasarkan pikiran Anda. Tapi berdasarkan batin Anda. Berdasarkan energi yang Anda tangkap. Itu tidak bisa bohong. Ibarat rasa itu. Lek asin ya asin. Lek legi ya legi. Tapi pikiran itu bisa memanipulasi. Ya, misalkan ya, saya punya pacar misalkan. Terus dia masak. Terus saya makan. Kasinan, saya ngomong, wah lagi, lo apa? Kasinan ndak lagi, enak. Itu dimensi pikiran. Ya, tapi kalau kita menggunakan dimensi batin, ya tidak bisa. Mau berbohong itu tidak bisa. Nah inilah dimensinya, dimensi energi, dimensinya makhluk halus. Anda latih ya, untuk kemaslahatan hidup Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.